Bab 2031, memasuki kembali dunia jiwa. Pada saat ini, Tarla bingung. Sekalipun dia sudah berumur panjang dan sudah mengalami berbagai hal, dia tidak tahu apakah kejadian ini ada kaitannya dengan Julian. Melihatnya ragu-ragu, Julian melanjutkan, Anda mungkin tidak mempercayai saya sekarang, tetapi waktu akan membuktikan segalanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, dengan kekuatan klan jiwa, akan mudah untuk membunuh kepala desa Tarling dan yang lainnya, tetapi mereka menangkap mereka hidup-hidup. Hanya ada satu tujuan untuk ini, yaitu menggunakan Tarling dan yang lainnya untuk menarik lebih banyak anggota Sekte Mietian dan menangkap mereka semua sekaligus. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah membawaku menemui para pemimpin puncak Sekte Mietian sesegera mungkin. Mustahil. Tarla langsung menolak. Saya pernah melakukan kesalahan sekali, dan saya tidak ingin melakukannya untuk kedua kalinya. Saya percaya padamu untuk saat ini, tetapi mustahil bagi saya untuk membawamu ke markas besar Sekte Mietian. Saya akan mengampuni nyawamu hari ini, dan kita akan bertemu lagi nanti. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Kembali. Julian mengangkat tangannya, dan kekuatan dahsyat muncul di telapak tangannya, dengan paksa menarik Tarla kembali. Sekalipun Julian terluka, dia tetap bukan tandingan Tarla. Apa, kau mau membunuhku? Tarla menatap Julian. Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, hanya saja jika kau pergi, di mana aku bisa menemukan Sekte Mietian. Masalah ini memiliki terlalu banyak implikasi. Ini terkait dengan rencana Sarah. Tidak boleh ada kesalahan. Kau tinggal saja untuk sementara waktu. Ketika Julian mengangkat tangannya, beberapa tanda misterius muncul. Tanda itu menancap di tubuh Tarla dan Tarla pun langsung tersegel. Dia berdiri di sana tidak dapat bergerak, apalagi menggunakan kekuatannya. Setelah itu, Julian mengabaikan Tarla. Dia membentuk formasi waktu di sekeliling tubuhnya dan mulai menyembuhkan luka-lukanya di dalam formasi waktu tersebut. Tubuhnya ditusuk oleh energi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun luka luarnya sudah sembuh, luka dalamnya masih parah. Kekuatan pedang yang tersisa mengalir deras di dalam tubuhnya, terus-menerus menghancurkan tubuhnya, dan dia tidak mampu mengumpulkan kekuatan untuk menekannya sebelumnya. Sekarang setelah dia aman, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan energi pedang di tubuhnya, menggunakan kekuatan kekacauan yang dahsyat untuk memaksanya keluar. Dalam formasi waktu itu, luka-lukanya cepat sembuh. Setelah pulih dari luka-lukanya, Julian tampak cukup serius. Kali ini dia hanya menghadapi kota yang dikuasai Soul Clan. Jika ini sangat menakutkan, bukankah seluruh klan jiwa akan lebih menakutkan? Bagaimana jika 10 ras utama bersatu? Julian menarik napas dalam-dalam dan membubarkan formasi waktu. Tarla tetap berdiri diam. Julian berdiri dari tanah dan melepaskan segel yang melekat padanya. Segel Tarla telah diangkat, tetapi dia tidak pergi atau mengambil tindakan apapun. Dia hanya menatap Julian. Matanya menakutkan seperti setan. Dia memiliki kebencian dan kemarahan di hatinya. Tetapi menghadapi Julian, dia tidak berdaya. Jangan menatapku seperti itu. Julian meliriknya dan berkata dengan tenang, sudah kubilang, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Benar-benar, Tarla mendengus dingin dan berkata, jika itu tidak ada hubungannya denganmu, pergilah dan selamatkan kakek dan yang lainnya. Julian mengerutkan kening dan berkata, saya belum memiliki kemampuan. Kalau begitu biarkan aku pergi. Aku akan mencari tahu sendiri. Tarla berbicara, bahkan dengan nada memohon dalam kata-katanya. Dia sangat cemas karena kakeknya ditangkap. Julian langsung menolak dan berkata, tidak, mulai sekarang kamu harus tinggal bersamaku sampai kamu percaya padaku dan membawaku ke markas besar Sekte Mietian. Tarla adalah satu-satunya harapan Julian sekarang. Dia tidak bisa membiarkan Tarla pergi. Jika Tarla pergi, akan sangat sulit baginya untuk menemukan Sekte Mietian. Anda. Wajah Tarla menjadi pucat karena marah. Ayo pergi. Julian berjalan maju. Saat dia berbalik, Tarla berbalik dan melarikan diri dari dunia kecil ini dan muncul di tengah kekacauan yang luas. Tepat saat ia mengira dirinya aman, sesosok tubuh muncul tanpa suara di depannya, menghalangi jalannya. Ini Julian. Julian menatapnya dan berkata dengan tenang, kau tidak bisa lari dariku. Kemanapun kau lari, aku bisa langsung merasakannya. Jika kau ingin menyelamatkan Tarling, maka ikuti aku dan berikan aku semua jaringan intelijen klan jiwa. Mendengar tentang penyelamatan Tarling, Tarla tiba-tiba menjadi bersemangat dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu punya cara? Belum, ayo kita ke alam jiwa dulu. Julian berbalik dan berjalan menuju ke arah alam jiwa. Tarla ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti Julian. Tak lama kemudian keduanya muncul di luar dunia jiwa. Di luar dunia jiwa, dalam kehampaan yang kacau. Julian menatap dunia terang di depannya dan berkata, aura jiwa manusia di tubuhmu terlalu kentara. Siapapun yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi darimu dapat merasakan aura jiwamu. Kamu memasuki dunia jiwa seperti ini dan ditemukan bahkan sebelum kamu memasuki area inti klan jiwa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tarla bertanya. Julian berkata, aku akan mengajarkanmu seperangkat keterampilan mental yang dapat menyembunyikan aura jiwamu. Julian telah mempelajari keterampilan sihir yang tak terhitung jumlahnya di zona terlarang takdir.
Ini ditinggalkan oleh para Master Ekstrim. Itu semua adalah keterampilan sihir yang kuat dan unik milik umat manusia, termasuk beberapa teknik mendalam untuk menyembunyikan aura jiwa. Oke. Tarla tidak ragu sama sekali. Karena adanya peperangan di alam leluhur, maka kedudukan umat manusia di alam semesta menjadi sangat rendah. Hampir semua manusia yang kuat pada masa itu tewas. Hal ini mengakibatkan terputusnya pewarisan. Sekarang umat manusia tidak memiliki kekuatan sihir tingkat atas apapun di tangannya. Julian mengangkat tangannya dan mengarahkan jarinya ke dahi Tarla. Beberapa informasi tiba-tiba muncul di kepala Tarla. Dia juga duduk bersila di tanah, menerima informasi ini. Kemudian, dia mulai berlatih. Julian membentuk formasi waktu di sekeliling tubuhnya untuk memberinya cukup waktu. Dia duduk bersila di tengah kehampaan yang kacau, sambil memikirkan bagaimana caranya menyelamatkan Tarling dan yang lainnya. Namun, menghadapi klan jiwa yang kuat, dia tidak punya cara untuk menghadapinya. Satu-satunya cara sekarang adalah menyelinap ke kota tanpa harapan terlebih dahulu, menggunakan jaringan intelijen Sekte Mitian untuk menanyakan tentang Tarling dan yang lainnya, lalu memikirkan solusi setelah memahami situasinya. Kemampuan pemahaman Tarla juga sangat kuat, dan dia dengan cepat mempelajari teknik yang diajarkan Julian padanya. Setelah mempelajarinya, dia menyembunyikan napas jiwanya sendiri. Sekarang, meskipun dia berjalan di area inti klan jiwa, makhluk-makhluk klan jiwa tidak akan bisa merasakan napas jiwanya. Ini jauh lebih nyaman. Terima kasih. Tarla mengucapkan terima kasih. Julian mengajarkan rahasia-rahasianya padanya, yang membuatnya mempunyai kepercayaan pada Julian. Jika metode mental ini dipopulerkan di Sekte Mitian, maka para pengikut Sekte Mitian akan dapat berjalan secara terbuka di surga dan semua alam tanpa khawatir ketahuan. Itu hanya bantuan kecil. Julian membuka mulutnya, lalu mengubah penampilannya, dari seorang pemuda tampan menjadi seorang pria gemuk. Semua klan jiwa mengenal kita, mari kita ubah penampilan kita, kata Julian. Tarla juga mengubah penampilannya. Keduanya mengubah identitas mereka dan kemudian berjalan menuju dunia jiwa secara terbuka. Bab 2032, Perintah Serah Terima. Julian dan Tarla memasuki dunia jiwa lagi. Alam jiwa, kota tanpa harapan. Keduanya sampai di luar Hopeless City. Saat ini, Hopeless City dijaga ketat. Ada sejumlah besar penjaga klan jiwa di gerbang kota. Ada juga batu hijau di gerbang kota. Batu ini tingginya lebih dari 3 meter dan memiliki beberapa prasasti misterius yang terukir di atasnya. Tunggu. Tarla segera menghentikan Julian. Julian berhenti dan bertanya, ada apa? Tarla menunjuk batu biru di gerbang kota di depannya dan berkata, apakah kamu melihat batu biru itu? Julian meliriknya sekilas, lalu mengangguk dan berkata, ya, aku melihatnya. Ada apa? Tarla berkata, ini adalah senjata ajaib yang diciptakan oleh 10 ras utama. Senjata ini secara khusus digunakan untuk menargetkan manusia. Begitu manusia mendekati jangkauan batu biru ini, batu biru tersebut akan secara otomatis membedakan napas jiwa manusia dan memancarkan reaksi yang tidak normal. Selain itu, batu biru tersebut akan memancarkan seberkas cahaya untuk menerangi manusia yang terdeteksi. Mendengar ini, Julian mundur beberapa langkah dan menatap ke depan dengan waspada. Tarla berkata, dalam keadaan normal, Anda harus mendekat untuk dapat terdeteksi. Selain itu, jika orang kuat mengaktifkan batu biru, kekuatan prasasti pada batu biru akan dilepaskan dan menyebar secara otomatis, mencari napas jiwa manusia di area tersebut. Sekarang klan jiwa telah menempatkan senjata ajaib ini untuk mendeteksi napas jiwa manusia di gerbang kota. Tampaknya mereka tidak ingin manusia menyelinap masuk. Julian mengerutkan kening dan bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Tarla meliriknya dan berkata, jika kau bertanya padaku, kepada siapa aku harus bertanya? Ayo, mundur dulu. Julian berbicara. Ada harta karun di gerbang kota yang dapat mendeteksi aura jiwa. Jika dia memasuki kota, bahkan jika dia menyembunyikan auranya, harta ini seharusnya bisa mendeteksinya. Ya, Tarla mengangguk. Keduanya tidak memasuki kota, tetapi pergi dengan cepat. Di luar Hopeless City, ada pegunungan. Suatu pegunungan, suatu puncak. Julian dan Tarla muncul di puncak gunung. Keduanya kembali ke penampilan aslinya. Julian berdiri di puncak gunung, menatap kota megah di kejauhan, mengerutkan kening dan berpikir. Tarla berkata dengan cemas, klan jiwa menangkap kakek dan penduduk desa hidup-hidup. Mereka pasti tidak akan mengeksekusi mereka dengan mudah. Sebaliknya, mereka ingin menggunakan kakek dan yang lainnya untuk menarik lebih banyak anggota kultus penghancur surga. Julian berbalik dan menatapnya, lalu bertanya, apakah Sekte Mitian punya cabang di alam jiwa? Tarla mengangguk dan berkata, ya, masih banyak cabang, tetapi sejak saudara Astra membunuh cucu tetua klan jiwa menjadi marah dan hampir mengerahkan seluruh klan untuk menyelidiki dan menghancurkan banyak cabang. Desa tempat tinggalku adalah cabang terakhir, tetapi sekarang semuanya telah direbut. Julian merenung dan berkata, satu-satunya cara sekarang adalah menyelinap ke kota tanpa harapan dan memeriksa situasinya. Tapi bagaimana kita bisa masuk sekarang? Tanya Tarla. Julian menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang dapat dia lakukan sekarang. Ada harta karun yang dapat mendeteksi nafas jiwa manusia di gerbang kota tanpa harapan, jadi pasti ada juga di kota itu.
Sekalipun dia dapat menemukan cara untuk memasuki kota itu, dia tidak akan dapat bergerak di dalam kota itu dan tidak akan dapat mendeteksi adanya napas. Pada saat ini, dia memikirkan klan Wu. Saya teringat kekuatan klan Wu. Kekuatan klan Wu dapat meniru kekuatan apapun. Jika dia mempelajari keterampilan unik klan Wu, dia akan mampu meniru nafas jiwa ras lain, sehingga dia bisa masuk dan keluar kota tanpa harapan dengan bebas. Di masa lalu, orang-orang kuat dari klan Wu juga telah mengajarkan keterampilan unik klan Wu kepada penguasa semua leluhur. Akan tetapi, saat itu Julian tidak menyangka bahwa dirinya akan mendapat masalah suatu hari. Wah, pusing banget. Julian mengusap pelipisnya pelan, menatap Tarla, dan berkata, aku masih berpendapat bahwa masalah ini seharusnya ditangani oleh pemimpin sekte Mitian. Mustahil. Tarla langsung berkata, ada aturan di awal berdirinya sekte ini, jika ada yang tertangkap, guru lain tidak akan menyelamatkannya. Begitu mereka berhasil menyelamatkannya, akan ada lebih banyak korban. Tarla bersikeras tidak membawa Julian menemui pemimpin sekte Mitian, dan Julian tidak punya pilihan. Sekarang dia harus mencari solusinya sendiri, tetapi menyelamatkan Tarling dan yang lainnya dari Hopeless City sama sulitnya dengan naik ke surga. Belum lagi menyelamatkan orang, memasuki kota saja sekarang sulit. Julian duduk di atas batu di puncak gunung, menatap kota tanpa harapan di kejauhan dengan bingung. Setelah beberapa saat, dia bertanya, seberapa kuat Hopeless City? Tarla berkata, kota Hop adalah kota inti dari klan jiwa. Penguasa kota adalah Hun Huan, anggota keluarga kerajaan klan jiwa. Dia adalah seorang tetua di klan jiwa. Dia juga sangat kuat, telah melampaui alam dewa leluhur alam semesta lapisan ke-9 dan mencapai Dao ekstrim setengah langkah. Ada banyak orang kuat di kota tanpa harapan. Menurut informasi yang saya ketahui, ada 3 Master Dao setengah langkah ekstrim, dan ada juga beberapa dewa leluhur alam semesta 9 kali lipat. Tarla berbicara dan menceritakan semua yang diketahuinya. Setelah mengetahui kekuatan keseluruhan Hopeless City, Julian menjadi semakin khawatir. Kekuatannya hanya cukup untuk berhadapan dengan dewa leluhur tingkat 9 di alam semesta. Dia hampir tidak mempunyai peluang menang melawan orang yang sudah setengah-setengah menuju jalan yang paling utama. Namun, di Hopeless City, banyak yang mengambil jalan setengah-setengah menuju jalan terbaik. Jika kita ingin menyelamatkan kepala desa Tarling, kita harus menggunakan akal kita. Julian berkata dengan lembut. Seketika itu juga dia termenung dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia bertanya, berikan padaku jaringan intelijen kota tanpa harapan. Aku akan mencari cara untuk menyelinap ke kota tanpa harapan untuk memeriksa situasinya. Kau tetap di sini dan jangan bergerak. Jika aku terjebak atau tertangkap, kau segera pergi dan jangan khawatirkan aku. Aku akan mencari cara untuk melarikan diri sendiri. Setelah mendengar ini, Tarla tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Julian lagi. Kemudian, dia berkata, saya punya banyak personel intelijen di Sekte Mitian. Personel intelijen ini umumnya lemah. Sebagian adalah pelayan kasar di rumah-rumah besar beberapa keluarga besar, dan sebagian lagi adalah pembersih toilet di rumah bordil. Dan jika Anda ingin menghubungi perwira intelijen yang saya ajar, Anda memerlukan kata sandi. Dan setiap perwira intelijen dilatih oleh orang yang berbeda, dan kata sandi untuk perwira intelijen yang dilatih oleh orang yang berbeda akan berbeda saat diserahkan. Saya tidak tahu siapa agen intelijen orang lain di Hopeless City. Saya punya cukup banyak dari mereka, dan perintah serah terimanya adalah, apakah Anda kehilangan seorang pria? Ya. Petik 2. Julian tak dapat menahan diri untuk melirik Tarla. Mendengar ini, saya tidak dapat menahan tawa. Wajah cantik Tarla memerah, dan dia memarahi, apa yang lucu? Tidak ada apa-apa. Julian menjadi serius dan bertanya, siapa agen intelijenmu? Katakan padaku, aku akan mencari cara untuk memasuki kota dan menghubungi mereka untuk mengetahui situasi terkini di Hopeless City. Mereka adalah... Tarla membuka mulutnya dan memberitahu Julian semua agen intelijennya di kota tanpa harapan. Baiklah, saya mengerti. Setelah Julian mengetahui berita tersebut dari agen intelijen tersebut, dia segera berdiri dan mengingatkan, ingat kata-kataku, jika aku terjebak atau tertangkap, jangan tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Tunggu, Tarla meneleponnya. Julian berbalik dan menatapnya. Tarla berkata, agen intelijen ini menyedihkan. Berhati-hatilah saat menghubungi mereka. Jangan biarkan mereka mengungkapkan identitas mereka. Begitu identitas mereka terungkap, mereka akan menghadapi kematian. Ya, aku tahu. Julian mengangguk, lalu tubuhnya melintas dan menghilang di puncak gunung. Bab 2033, menyusup ke kota tanpa harapan. Julian muncul di luar kota tanpa harapan lagi. Dia tidak terburu-buru memasuki kota, tetapi malah memperluas indera keilahiannya untuk memindai kota tanpa harapan. Hopeless City merupakan kota inti dari Soul Clan. Kota ini dijaga oleh formasi yang kuat. Dalam keadaan normal, formasi tidak diaktifkan, tetapi sekarang formasi Hopeless City diaktifkan. Setelah formasi diaktifkan, tidak ada seorang pun yang dapat memasuki kota dari tempat lain. Hanya ada satu cara untuk memasuki kota, yaitu melalui gerbang kota. Di gerbang kota, ada harta yang dapat mendeteksi jiwa. Begitu Julian mendekat, aura jiwanya akan terdeteksi.
Ini diciptakan oleh 10 ras utama yang bekerja sama, dengan tujuan menemukan manusia kuat dan membunuh mereka. Julian mengawasi setiap gerakan di gerbang kota dari kejauhan di luar kota. Saat dia melihat kota tanpa harapan yang dijaga ketat, dia mulai khawatir. Dia bersembunyi di luar kota dan mulai menunggu kesempatannya. Penantian ini berlangsung selama beberapa hari. Beberapa hari kemudian, di luar kota keputusasaan. Seorang pria berjalan ke arah mereka. Pria itu tingginya sekitar 1,8 meter, mengenakan jubah hitam dan memegang pisau di tangannya. Bilahnya menyentuh tanah, meninggalkan bekas dangkal di tanah. Aura yang sangat kuat meledak dari tubuhnya, dan kebocoran aura ini segera menarik perhatian banyak penjaga klan jiwa. Pada saat itu, ribuan penjaga bergegas mendekat. Apakah itu dia? Julian bersembunyi di kejauhan, dan ketika dia melihat pria ini, dia juga sedikit terkejut. Orang ini tidak lain adalah Astra, yang telah membunuh kejeniusan klan jiwa. Astra berdiri di luar kota, auranya seperti pelangi, dia perlahan mengangkat pisau besar di tangannya, menunjuk ke arah penjaga di depan, dan berkata dengan dingin, biarkan penguasa kotamu keluar dan bicara. Wus! Pada saat ini, seberkas cahaya jatuh ke tanah. Jiwa penguasa kota tanpa harapan muncul. Ketika dia melihat Astra di luar kota, wajahnya tiba-tiba berubah muram, aku mencarimu, tetapi kamu berinisiatif untuk datang kepadaku. Kepung mereka dan tangkap mereka hidup-hidup. Ribuan penjaga bubar dan segera mengepung Astra. Haha! Menghadapi pemandangan ini, Astra tertawa. Karena aku berani datang ke sini, aku tidak berniat untuk kembali hidup-hidup. Astra awalnya melarikan diri dan selamat, tetapi setelah mengetahui bahwa kepala desa dan seluruh penduduk desa telah ditangkap, dia berinisiatif untuk muncul lagi. Kepala desa dan lainnya ditangkap karena dia bertindak sendiri. Kalau saja dia tidak bertindak dan membunuh si jenius klan jiwa tidak akan marah, dan ketua desa Tarling tidak akan mendapat masalah. Sayalah yang membunuhnya. Ini tidak ada hubungannya dengan kepala desa. Astra berkata, kepala desa dan yang lainnya tinggal menyendiri di sebuah desa kecil di alam jiwa. Mereka tidak pernah menentang klan jiwa. Biarkan mereka pergi dan aku akan membiarkanmu berurusan dengan mereka sesuai keinginanmu. Apakah Anda memenuhi syarat untuk menawar? Hun Huan bertanya dengan dingin. Pada saat ini, aura Astra tiba-tiba meningkat secara signifikan. Aura ini bocor keluar dan membentuk medan magnet yang mengerikan. Di bawah pengaruh medan magnet ini, wajah para penjaga di sekitarnya menjadi terdistorsi. Setengah langkah menuju ekstrim. Hun Huan menatap Astra dengan dingin. Julian juga merasakan napas ini dalam kegelapan, dan dia sedikit tertegun. Sejauh pengetahuannya, Astra adalah seorang jenius, tetapi tingkat kultivasinya berada di puncak dewa leluhur alam semesta lapisan ke-9 dan dia belum melangkah satu langkah pun ke alam tertinggi. Sekarang, bagaimana dia mengambil setengah langkah menuju tingkat tertinggi? Julian menatap Astra. Tak lama kemudian, dia mengerti. Napas Astra sangat tidak stabil, terkadang kuat, terkadang lemah. Dia membakar darahnya sendiri dan menyalakan jiwanya, lalu dengan paksa melangkah ke alam dao ekstrim setengah langkah. Meskipun ia memperoleh kekuatan besar, ia menjadi cacat setelah pertempuran ini. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan kultivasinya dan menjadi cacat selamanya. Anak ini sangat kejam. Dia bahkan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang lain. Julian tidak dapat menahan rasa khawatirnya terhadap Astra. Hun Huan juga dapat melihat bahwa Astra secara paksa meningkatkan kekuatannya dan meningkatkan wilayah kekuasaannya. Dia tertawa pelan, dengan setengah langkahmu yang tidak stabil menuju alam tertinggi, kau masih ingin meminta bantuan dari Hopeless City. Astra mengangkat pisau besar di tangannya, dan cahaya menyilaukan melintas di bilahnya. Kalau begitu, mari kita coba. Jika kau tidak melepaskanku, aku akan memulai pembantaian di Hopeless City. Bahkan jika aku mati, aku akan membawa beberapa orang bersamaku. Aku akui bahwa ada banyak orang kuat di Hopeless City, tetapi butuh usaha bagimu untuk membunuhku. Selama periode ini, aku akan punya cukup waktu untuk membunuh makhluk-makhluk klan jiwa. Aura Astra sekuat pelangi, dan dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Kemanapun ia lewat, bumi retak dan ruang angkasa runtuh. Ah! Dia meraung. Terdengar suara gemuruh, lalu dia mengayunkan pisau besar di tangannya. Cahaya bilah pedang itu pun meledak dan para pengawal di sekitarnya pun terbunuh seketika. Walaupun para penjaga ini kuat, mereka tidak sebanding dengan Astra yang sudah berada di alam setengah langkah ekstrim. Wus wus wus. Pada saat ini, 4 sinar cahaya sisa jatuh. Keempat cahaya sisa ini muncul ke segala arah di sekitar Astra dan berkumpul menjadi 4 makhluk berbentuk manusia. Inilah orang-orang kuat di kota tanpa harapan, 3 di antaranya berada pada tahap setengah langkah ekstrim, dan 1 orang berada pada puncak dewa leluhur alam semesta tingkat ke-9. 4 orang kuat segera mengepung Astra. Julian, yang berada dalam kegelapan, melihat pemandangan ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, benar-benar gegabah. Menghadapi kota tanpa harapan yang kuat, bahkan jika jiwa dinyalakan, dan kekuatan yang kuat diperoleh, untuk sementara memasuki alam ekstrim setengah langkah, tetapi meskipun demikian, ingin menyelamatkan orang-orang dari kota tanpa harapan hanyalah mimpi yang bodoh. Di luar kota, pertempuran sengit terjadi. Beberapa orang kuat menyerang Astra pada saat yang sama.
Julian juga tahu bahwa Astra akan hancur. Bahkan jika dia bisa membunuh beberapa makhluk klan jiwa, hasil akhirnya adalah ditangkap atau dibunuh. Julian tidak berniat menyelamatkannya. Jika dia menyelamatkannya sekarang, itu sama saja dengan bunuh diri. Namun, kemunculan Astra memberinya kesempatan. Sekarang terjadi kekacauan di luar kota. Sejumlah besar penjaga bergegas keluar dan bergabung ke medan perang. Dia juga bisa memanfaatkan kekacauan itu untuk menyelinap ke kota tanpa harapan. Di gerbang kota masih ada senjata ajaib untuk mendeteksi nafas jiwa. Akan tetapi kini sejumlah besar pengawal bergegas keluar, dan tidak ada satu makhluk hidup pun yang menjaga senjata ajaib itu. Julian menyembunyikan napasnya, memasuki kondisi tak terlihat, dan mendekati gerbang kota dengan tenang. Sambil mendekati gerbang kota, dia juga memperhatikan pertempuran di luar kota. Dia melihat pertempuran itu kacau. Astra sedang bertarung dengan 4 orang kuat dan pengawal yang tak terhitung jumlahnya. Sekalipun dia baru mencapai setengah langkah alam ekstrim, dia masih terjebak dalam pertarungan ketat. Setelah bertarung beberapa lama, dia terluka. Pada saat ini, Julian bergerak diam-diam, dan seberkas cahaya tak terlihat menyerang batu biru itu. Qingxi langsung terlempar. Saat dia terlempar, dia sudah memasuki kota. Batu biru itu tertiup angin tanpa menimbulkan perhatian apapun kepada makhluk-makhluk Soul Clan. Menurut mereka, hanya fluktuasi pertempuran di kejauhan yang memengaruhi batu biru itu. Setelah memasuki kota, Julian segera memperluas indera spiritualnya untuk memindai seluruh kota tanpa harapan. Di beberapa tempat yang sangat penting di kota, terdapat harta karun yang dapat mendeteksi nafas jiwa manusia. Jelaslah bahwa Sekte Mitian telah membuat klan jiwa ketakutan. Meskipun klan jiwa merupakan ras super, mereka masih takut pada ras manusia yang bersembunyi dalam kegelapan. Setelah memasuki kota, Julian merasa lega. Sekarang, selama dia tidak mendekati tempat di mana nafas jiwa terdeteksi, dia pada dasarnya akan baik-baik saja, karena dia telah berlatih keterampilan khusus. Bahkan mereka yang tingkat kultivasinya lebih tinggi darinya tidak dapat merasakan nafas jiwanya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menemukan agen intelijen Tarla, mempelajari detailnya, dan kemudian menemukan cara untuk menyelamatkannya. Boom! Di luar kota, pertempuran begitu sengit hingga langit runtuh dan bumi retak. Astra datang ke sini dengan niat untuk mati. Bahkan jika dia meninggal, dia akan membawa beberapa orang bersamanya. Hal serupa telah terjadi berkali-kali sejak dunia leluhur hingga sekarang. Bab 2034, Tempat Terpenjara. Astra sangat kuat, sungguh sangat kuat. Kekuatannya hampir tak terkalahkan di alam semesta tempat Julian berada. Bahkan orang kuat klan Wu yang terluka belum tentu bukan lawannya. Namun, di alam semesta, kekuatannya tidak sekuat itu, dan dia bahkan tidak dapat mengalahkan satu kota pun di bawah klan jiwa. Beberapa anggota klan jiwa yang kuat mengelilinginya dan memulai pertempuran sengit di luar kota, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Selama periode ini, Julian telah menyelinap ke kota tanpa harapan, namun kota tanpa harapan dijaga ketat, jadi dia tidak bertindak gegabah. Dia mencari tempat untuk menetap untuk sementara waktu. Sebuah halaman yang telah ditinggalkan entah sudah berapa lama. Halamannya sangat kecil, hanya lebih dari 1000 meter persegi. Pemilik halaman ini sebelumnya adalah seorang petani biasa yang tidak memiliki sekte atau keluarga. Ia menetap di Hopeless City, tetapi akhirnya tewas di tangan musuh-musuhnya, dan halamannya diambil kembali oleh Hopeless City. Hopeless City sangatlah besar. Ada banyak sekali gunung suci di kota ini. Kota-kota terletak di celah-celah antara beberapa gunung suci. Pelataran ini terletak di antara 2 gunung suci. Lokasi halaman ini tidak terlalu bagus, dan tidak ada makhluk hidup yang dapat diambil alih. Setelah Julian datang ke kota tanpa harapan, dia menggunakan bahan-bahan langka untuk mengganti halaman ini. Di halaman, Julian memandang ke kejauhan di luar kota. Pertempuran di luar kota sangat sengit dan suasana pertempurannya kuat. Astra hampir mengorbankan dirinya dan memperoleh kekuatan yang besar, tetapi lawannya bahkan lebih kuat. Di bawah pengepungan beberapa pria super kuat, ia secara bertahap jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tak lama kemudian, tenaganya hampir habis. Pertempuran itu juga berakhir dengan tertangkapnya Astra. Itu benar-benar gegabah. Melihat Astra ditangkap hidup-hidup, Julian menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kalau dia yang melakukannya, dia tidak akan pernah berbuat sembrono itu. Datang ke Hopeless City untuk meminta bantuan orang-orang secara terang-terangan tidak hanya akan gagal mendapatkan mereka, tetapi juga akan membuat diri Anda sendiri dalam masalah. Astra juga telah ditangkap. Sekarang tinggal 1 orang lagi yang harus diselamatkan. Sungguh merepotkan. Julian dengan lembut memijat pelipisnya. Namun, setelah Astra ditangkap, batu biru di gerbang kota tidak ada lagi. Harta karun yang dapat mendeteksi nafas jiwa manusia ini tampaknya telah dipersiapkan khusus untuk Astra untuk mencegahnya menyelinap ke kota tanpa harapan dan membalas dendam pada klan jiwa. Sekarang Astra telah ditangkap, harta karunnya tentu saja telah diambil. Harta karun untuk mendeteksi jiwa telah diambil, dan Tarla yang telah menunggu di luar kota pun menemukan kesempatan. Dia dengan cepat memasuki kota dan menemukan Julian melalui nafas yang ditinggalkan oleh Julian. Di kota, di sebuah kawasan perumahan kecil yang mandiri, di sebuah kamar. Tarla memegang tangan Julian dengan memohon dan berkata, "Tolong, selamatkan saudara Astra."
Tarla berada di luar kota, menyaksikan pertempuran, tetapi dia tidak berani muncul. Dengan kekuatannya, dia akan langsung tertangkap jika dia muncul. Dia menyaksikan Astra ditangkap namun tidak berdaya berbuat apa-apa. Julian tampak tak berdaya dan berkata, anak ini terlalu gegabah. Sekarang mereka semua berada di tangan klan jiwa. Bagaimana aku bisa menyelamatkan mereka? Apakah kau ingin orang-orang seperti dia dan pergi ke klan jiwa dengan senjata untuk meminta pembebasan mereka? Aku khawatir aku akan mati bahkan sebelum mencapai gerbang klan jiwa. Tarla perlahan-lahan menjadi tenang, menatap Julian dengan air mata di matanya, dan bertanya, lalu, apa yang harus kita lakukan? Julian duduk. Pertama, pahami situasinya. Sekarang hubungi agen intelijenmu dan cobalah cari tahu keberadaan Astra, kepala desa Tarling, dan yang lainnya. Baiklah, saya akan segera menghubunginya. Baiklah, saya akan segera menghubunginya. Tarla segera mengangguk. Ya, Julian melambaikan tangannya sedikit dan berkata, silakan. Aku akan menunggu kabar baikmu. Tarla tidak berhenti dan segera pergi. Pada saat ini, dia telah mengubah penampilannya dan berlatih metode mental yang diajarkan oleh Julian untuk menyembunyikan aura jiwanya. Selama dia tidak mendekati tempat di mana harta aura jiwa umat manusia terdeteksi, dia pada dasarnya tidak akan ditemukan. Tarla pergi, dan Julian menunggu di kamar. Dia juga mulai berpikir. Di alam semesta tempat dia berada, kekuatannya merupakan yang terbaik, tetapi setelah datang ke surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, kekuatannya sangat lemah dan dia bahkan tidak dapat berhadapan dengan seorang tetua dari klan jiwa. Akan sama sulitnya dengan naik ke surga baginya untuk mengganggu surga dan seluruh dunia. Dia juga membuat rencana untuk dirinya sendiri. Tugas yang paling mendesak adalah meningkatkan wilayahnya secepat mungkin dan menaikkan wilayah Dao bebasnya ke tahap ke-7 sesegera mungkin. Atau terus kembangkan kekuatan kekacauan, bawa kekuatan kekacauan ke tingkat yang lebih tinggi, dan capai alam setengah langkah ekstrim. Namun, kekuatan kekacauan telah diperhitungkan oleh Sarah, dan dia belum menguasai metode kultivasi kekuatan kekacauan. Yang dapat dilakukannya adalah memadukan kekuatan Tao lain ke dalam kekuatan kekacauan. Dengan demikian meningkatkan kekuatan Chaos Force. Namun, dia merasa bahwa ini bukan cara yang tepat untuk menumbuhkan kekuatan kekacauan. Julian mendesah tak berdaya. Sepertinya jika aku ingin mendapatkan metode pengembangan kekuatan kekacauan, aku harus pergi ke klan kekacauan. Tetapi Julian tidak bisa pergi. Kita harus menemukan cara untuk menyelamatkan Tarling dan yang lainnya. Bahkan jika kita tidak bisa menyelamatkan mereka, kita harus menemukan pemimpin sekte Mitian. Julian sedang membuat rencana tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dan Tarla pergi untuk memeriksa berita. Dia pergi cepat-cepat dan kembali cepat-cepat. Dia kembali dalam 3 hari. Melihat ekspresi seriusnya, Julian tahu bahwa tidak ada kabar baik. Tarla duduk dan menyesap air. Julian menatapnya, menunggu dia berbicara. Setelah beberapa saat, dia menghela napas dalam-dalam. Kenapa, tidak ada kabar baik? Julian bertanya. Tarla mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya mempelajari beberapa informasi umum melalui beberapa agen intelijen. Kakek, saudara Astra, dan penduduk desa semuanya dipenjara di ruang bawah tanah Gunung Chongsu. Mereka dijaga secara pribadi oleh seorang pria super kuat dari kota tanpa harapan. Pria kuat ini bernama Zhu. Dia bukan makhluk klan jiwa, tetapi tamu dari klan jiwa. Anda keluar selama beberapa hari, dan ini semua informasi yang Anda temukan. Julian menatapnya. Melihat ekspresi acuh tak acuh Julian, Tarla menjadi marah dan berteriak, ini adalah kota tanpa harapan, wilayah klan jiwa. Gunung Chongsu adalah tempat tinggal penguasa kota tanpa harapan. Belum lagi aku, seorang manusia, bahkan beberapa orang kuat di kota tanpa harapan tidak memenuhi syarat untuk masuk. Tidak mudah bagiku untuk mengetahui hal ini. Kau hebat, mengapa kau tidak pergi memeriksanya? Hei, seriuslah, sekarang kau memohon padaku untuk menyelamatkan. Julian juga membalas. Mendengar ini, Tarla langsung kehilangan kesabaran dan menundukkan kepalanya. Maaf, saya juga khawatir dan cemas. Tarla bahkan berbicara dengan nada yang jauh lebih rendah. Dia menatap Julian dan bertanya dengan hati-hati, lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Julian menggelengkan kepalanya sedikit. Dia benar-benar tidak punya pilihan. Dia berpikir sejenak dan berkata, secara logika, klan jiwa seharusnya langsung membunuh orang-orang ini, tetapi mereka menangkap mereka hidup-hidup dan sekarang mengurung mereka. Mereka pasti mencoba memanfaatkan mereka untuk menarik lebih banyak anggota kultus penghancur surga. Selama mereka masih berguna, mereka tidak akan mati. Jangan khawatir, mari kita pikirkan solusinya secara perlahan. Tarla menggelengkan kepalanya dengan frustrasi dan berkata, bahkan jika klan jiwa merilis berita itu dan sekte Mitian mengetahuinya, mereka tidak akan datang menyelamatkan kita. Siapa yang membuat aturan ini? Julian juga mengerutkan kening. Tarla menjelaskan, umat manusia memiliki status yang terlalu rendah di alam semesta dan terlalu lemah. Ini adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan kekuatannya. Jika kita menyelamatkan setiap orang yang ditangkap, umat manusia pasti sudah musnah sejak lama. Bab 2035, Menuju Alam Langit Berbintang. Tarla keluar dan menemukan beberapa informasi.
Setelah mendengar berita itu, dia tampak serius. Dia tahu bahwa mustahil menyelamatkan Astra dan kakeknya. Dia tampak sedih dan berhenti berbicara. Julian menatapnya dan melihat ekspresinya yang penuh air mata. Dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir, aku di sini. Aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk menyelamatkan mereka." Dari kesedihan di ekspresi Tarla, Julian tahu seperti apa kehidupan yang telah dijalani umat manusia selama bertahun-tahun yang tak berujung ini. Tarla menatap Julian dengan penuh semangat. Sekarang Julian adalah satu-satunya harapannya. "Kamu istirahat dulu, aku mau jalan-jalan." Setelah Julian selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan keluar rumah dan istana. Setelah dia keluar dari rumah besar itu, dia tiba di jalan yang ramai. Hopeless City sungguh hidup. Di antara banyak gunung suci di Hopeless City, hiduplah banyak keluarga klan jiwa. Selain itu, beberapa ras lain telah berakar di sini. Secara umum, orang-orang kuat itu tinggal di pegunungan suci di kota tanpa harapan, dan hanya datang ke kota itu saat mereka senggang. Julian juga bergegas menuju ke arah Gunung Chongsu. Tak lama kemudian, dia muncul di luar gerbang Gunung Chongsu. Gunung Chongsu merupakan daerah inti kota tanpa harapan. Ini adalah markas penguasa kota Hunhuan. Ada beberapa master setengah langkah tertinggi dan beberapa dewa leluhur kosmik 9 kali lipat puncak di seluruh kota tanpa harapan, tetapi di Gunung Chongsu, selain penguasa kota Hunhuan, hanya ada satu, dan itu adalah Juewu. Namun, jika mereka mengambil tindakan di sini dan secara paksa membawa pergi orang tersebut, hanya butuh beberapa saat bagi orang-orang kuat lainnya di Hopeless City untuk datang mendukung mereka. Julian berdiri di luar gunung-gunung Chongsu, memandangi para penjaga yang berpatroli di luar gunung, dan dia juga merasakan sakit kepala. Sekarang satu-satunya cara yang dapat dipikirkannya untuk menyelamatkan orang-orang adalah menyelinap ke Gunung Chongsu secara diam-diam, menemukan cara untuk mendekati ruang bawah tanah, mendapatkan kepercayaan Juewu, dan membawa orang-orang keluar dari kota secara diam-diam. Selama dia membawa orang-orang keluar dari kota, Julian akan punya cara untuk melarikan diri. Julian berjalan-jalan di luar Gunung Chongsu. Setelah membentuk ide umum, ia kembali ke rumah besar tempat ia tinggal. "Bagaimana?" Begitu dia kembali, Tarla bertanya dengan tergesa-gesa. Julian duduk dan berkata, "Saya punya ide." Tarla menatapnya. Julian mengungkapkan pikiran dan rencananya. "Ini satu-satunya cara, tapi aku butuh bantuanmu. Gunakan jaringan intelijenmu untuk mencari tahu apakah ada makhluk di sekitar Zhou yang dia percayai. Coba kita pancing makhluk ini keluar dari Hopeless City. Kita bisa cari cara untuk menjebaknya, dan aku akan berpura-pura menjadi dia dan menyelinap ke Chongsu Spiritual Mountain." Ini. Mendengar ini, Tarla tampak serius dan bertanya, "Bukankah ini terlalu berisiko? Jika kita gagal, tidak akan ada jalan kembali." Julian berkata, "Ini adalah satu-satunya cara yang dapat kupikirkan untuk menyelamatkan mereka. Periksalah dan segera beritahu aku jika kamu punya berita." Julian berkata demikian lalu pergi, kembali ke kamarnya sendiri. Setelah ragu sejenak, Tarla segera pergi untuk menanyakan instruksi Julian. Tak lama kemudian, dia kembali. "Saudara Julian, saya mengerti." Julian menatapnya, mengangguk sedikit, dan berkata, "Baiklah, silakan." Tarla berkata, "Juewu adalah tamu terhormat Gunung Chongsu. Dia memiliki banyak murid, dan yang paling dia percayai adalah seorang pria bernama Kunba." Tarla menceritakan semua informasi yang didapatnya. Kunba, wujud aslinya adalah ular berkepala 9, dan dia sangat memahami ajaran sejati Juewu. Alamnya berada di tingkat ke-9 alam dewa leluhur alam semesta, dan dia juga memiliki status tertentu di Gunung Chongsu. Mendengar ini, Julian dengan lembut memijat pelipisnya dan bertanya, "Di mana Kunba ini sekarang?" Tarla berkata, "Menurut informasi yang kudapat, dia tak lagi berada di Gunung Chongsu di kota tanpa harapan, melainkan telah pergi ke sebuah dunia kecil bernama alam langit berbintang." Oh. Julian menjadi tertarik dan bertanya, "Apa yang dia lakukan di alam langit berbintang?" Tarla berkata, "Menurut berita dari agen intelijenku, klan langit berbintang di alam langit berbintang tampaknya telah menghasilkan ramuan surgawi dan duniawi yang luar biasa, dan Juwu mengirim Kunba untuk merebutnya." Bagus. Julian segera berdiri dan berkata, "Jangan menunda lagi, mari kita pergi ke alam langit berbintang, temukan Kunba, dan jebak dia. Lalu aku akan berpura-pura menjadi Kunba dan kembali ke kota tanpa harapan untuk melihat apakah kita bisa menyelamatkannya dengan tenang." Tarla mengangguk. Setelah menyusun strategi, keduanya tidak tinggal lama di kota tanpa harapan, melainkan segera pergi dan menuju alam langit berbintang. Dalam perjalanan ke sana, Tarla juga menjelaskan klan bintang di alam bintang kepada Julian secara rinci. Alam langit berbintang merupakan dunia yang sangat kecil di antara semua dunia di alam semesta. Dunia ini bahkan tidak begitu dikenal di antara semua dunia di alam semesta. Klan bintang juga merupakan ras yang sangat lemah di antara banyak ras di surga dan seluruh dunia. Ras ini sangat lemah sehingga bahkan tidak memiliki dewa leluhur alam semesta ke-9. Saudara Julian, dari apa yang saya pahami, klan bintang dulunya sangat menakutkan. Ah, benarkah? Ya, saat ini, ribuan dunia adalah pertempuran untuk supremasi di antara semua ras.
Tidak ada ras yang dapat mendominasi ribuan dunia, bahkan klan Chaos yang kuat atau klan Wu yang kuat. Namun, dalam sejarah ribuan dunia, klan bintang pernah mendominasi ribuan dunia untuk suatu periode waktu. Lalu mengapa mereka menjadi ras yang lemah? Julian bertanya. Tarla menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu tentang ini. Karena kejadian ini sudah lama sekali terjadi, begitu lama sekali, sampai-sampai dunia luar hampir melupakan keberadaan klan bintang. Julian dan Tarla segera bergerak melewati kekacauan itu. Tak lama kemudian, ia muncul di tengah kekacauan di luar langit berbintang. Tarla mengeluarkan koordinat peta alam semesta dan membandingkannya, lalu menyimpannya, menunjuk ke dunia di depannya, dan berkata, ini adalah alam langit berbintang. Julian bertanya, dalam pikiranmu, apakah kau menyebutkan untuk apa Kunba datang ke alam langit berbintang? Tarla menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak jelas. Agen intelijenku hanya tahu garis besarnya saja. Dia hanya tahu bahwa Kunba meninggalkan kota tanpa harapan hampir 1 juta tahun yang lalu. Dia bahkan tidak tahu apakah dia masih berada di alam langit berbintang. Mari kita pergi dan melihat-lihat dulu. Julian melangkah maju dan berjalan menuju langit berbintang di depan. Dengan satu langkah, dia melampaui dinding kosmik dan muncul di langit berbintang. Tarla mengikutinya dari dekat. Kecerdasan umat manusia telah merambah ke seluruh surga dan dunia, terutama beberapa dunia kecil, yang sangat akrab bagi manusia. Sebab, suku tersebut bersembunyi di dunia-dunia kecil tersebut, agar dapat menghindari perburuan 10 ras utama. Tarla juga mengetahui beberapa informasi tentang dunia langit berbintang. Perkemahan klan langit berbintang berada di tempat bernama Yixiantian di alam langit berbintang. Pemimpin klan langit berbintang bernama Dunhi, dan tingkat kultivasinya berada di tingkat ke-7 alam dewa leluhur alam semesta. Klan bintang sangat bersahabat dengan semua ras utama, terutama ras manusia. Meskipun ras manusia tidak ditoleransi oleh semua ras utama di surga dan semua dunia, klan bintang sangat bersahabat dengan ras manusia. Pemimpin Sekte Mitian juga telah berdiskusi tentang Dao dengan Dunhi dan membahas situasi surga dan seluruh dunia bersama-sama. Itulah yang diketahui Tarla. Tapi itu sudah lama sekali. Tarla tidak tahu seperti apa klan bintang